Berjumpa lagi dengan saya, Widya Ningsih dari calon guru penggerak dari Kota Semarang. Saya hari ini ditemani dengan Ibu Kepala TK Islam Al-Azhar 14 Semarang yang hari ini akan mengadakan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Iya, Ibu, hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Fitri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu. Oke, kita mulai Ibu ya. Silakan. Baik, Ibu, selama ini bagaimana Ibu Fitri sebagai Ibu Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu? Baik, kalau saya ketika ada kasus, tentu apalagi yang terkait dengan etika, saya akan mencoba menginventarisir atau mengidentifikasi dan kita cocokkan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kami. Tentunya juga yang akan kita cocokkan dengan norma-norma agama yang kami ada. Baik Ibu Fitri, jadi tadi yang Ibu sampaikan, jadi Ibu pertama kali adalah mengidentifikasi kasus tersebut ya Bu ya, kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku, norma sosial maupun agama yang ada di sekolah Ibu ya. Baik, oke Ibu, untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, bagaimana dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah, jika itu ada kepentingan yang sama-sama benar gitu loh Bu. Nah, bagaimana cara Ibu Fitri dalam menangani kasus atau pengambilan keputusan ini? Baik, untuk kasus yang istilahnya itu sama-sama benar, maka hal yang akan saya lakukan adalah saya akan buat skala prioritas mana yang lebih besar nilai kebajikannya dan manfaatnya untuk lingkungan. Itu yang akan kami putuskan, yang akan kami pilih sebagai keputusan. Oke, baik. Berarti membuat skala prioritas itu ya Bu ya. Kita timbang-timbang mana yang mempunyai nilai kebajikan dan manfaat lebih dari yang lain. Baik, oke. Selanjutnya Ibu, nah ini adakah langkah-langkah yang dilakukan atau yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkahnya apa sih? Baik, kalau selama ini ketika kita menghadapi satu persoalan, biasanya saya akan mencari rujukan. Ya, baik itu rujukan terkait dengan kedinasan, dengan legalitas, mungkin dengan rujukan-rujukan agama dan lain sebagainya yang terkait dengan rujukan yang mengarah kepada persoalan tersebut. Yang kedua, saya akan mengajak diskusi dengan rekan sejawat atau tim kerja. Saya bekerja tidak sendiri, saya punya satu tim kerja. Tinggal tim kerja mana yang akan saya ajak adalah yang terkait dengan persoalan tersebut. Nah, setelah itu baru kita ambil keputusan. Iya, baik. Baik Ibu, alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, pertanyaan keempat. Nah, hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu Fitri anggap efektif dalam pengambilan kasus pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang lebih efektif yaitu pengambilan keputusan yang kita mengikuti norma-norma yang disepakati lingkungan. Ya, ketika itu norma-norma sudah disepakati, akan lebih mudah kita mengambil pilih penyelesaian A atau B, yang dua-duanya akan sudah tahu konsekuensinya karena sudah disepakati sebelumnya. Jadi itu menjadi kesepakatan bersama Ibu ya. Jadi biar lebih mudah untuk Ibu mengambil satu keputusan. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Ibu. Nah,
adakah jadwal tertentu Ibu? Jadi dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi, apakah Bu Fitri langsung menyelesaikan di tempat itu juga, saat itu juga, atau Bu Fitri memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Nah, bagaimana Ibu? Apa yang Ibu jalankan di sini? Kalau jadwal secara terinci saya tidak ada, karena datangnya kasus itu kan tidak bisa direncanakan. Iya, betul. Tetapi penyelesaian kasus biasanya saya akan pertimbangkan dulu. Saya tidak akan buru-buru. Saya akan mengikuti prosedur seperti tadi di atas, mencari rujukan, mengajak diskusi rekan sejawat atau tim kerja, baru nanti saya akan ambil keputusan. Baik Ibu, jadi tetap diselesaikan tapi tetap merujuk pada apa yang sudah tadi Ibu sampaikan gitu ya. Jadi tidak serta-merta saat itu juga gitu ya Bu. Oke, baik, kita lanjutkan, yaitu Ibu ada nggak sih Bu faktor-faktor yang selama ini itu membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah itu? Faktor membantu. Iya. Faktor yang membantu tentu tim kerja, serta memang adanya norma yang sudah disepakati di awal itu sangat-sangat membantu. Artinya teman-teman sejawat gitu Iya, ya Bu teman ya? sejawat, tim kerja, Teamwork teman kita sejawat, ya. tim kita. Kemudian yaitu norma-norma yang sudah kita sepakati dari awal. Selanjutnya Ibu, untuk ini kayaknya pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua yang telah tadi disampaikan oleh Bu Fitri tentang bagaimana cara pengambilan keputusan saat menghadapi ada dilema etika, kemudian pembelajaran apa Ibu yang kita dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut Ibu? Pembelajarannya adalah bahwa menjadi pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri. Pimpinan itu bukan seseorang yang harus tahu dalam banyak hal. Pimpinan itu bukanlah orang yang bekerja sendiri, tahu banyak hal atau yang paling tahu. Tetapi menjadi pimpinan adalah bagaimana dia bisa memberdayakan tim yang ada, bagaimana dia bisa memobilisasi tim yang ada, sehingga permasalahan-permasalahan tentu harus didiskusikan, kemudian dicari rujukannya. Jadi seperti itu. Jadi memang pelajaran terutama adalah bahwa saya harus bisa bekerja sama dengan tim kerja saya, dengan rekan sejawat saya untuk bisa memutuskan sesuatu. Iya, menyenangkan sekali Bu Fitri untuk diskusi kita kali ini. Jadi memang pembelajarannya itu menjadi seorang pimpinan itu di samping memang kita harus bisa istilahnya kayak ngemong gitu ya Bu ya, dan juga bisa kerjasama dengan tim, dengan rekan, dan bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa merangkul untuk semua lini ya Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih sekali untuk diskusi kita pada siang hari ini. Sama-sama. Menyenangkan sekali mendapat ilmu ini dari Bu Fitri untuk hari ini. Dan teman-teman, sekian percakapan atau wawancara yang disampaikan oleh Ibu Kepala TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan saya, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang dari TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Hari ini pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya ditemani oleh Ibu Pimpinan Kelompok Bermain Islam Al-Azhar 14 Semarang. Selamat siang Ibu Umu. Selamat siang Bu Indi. Iya, bagaimana kabarnya Bu Umu siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Iya, Bu Umu, hari ini saya mau mewawancarai Bu Umu tentang bagaimana pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan gitu ya. Oke, baik, selanjutnya kita langsung saja ya Bu Umu ya. Oke, dengan pertanyaan pertama ini Bu Umu. Bu Umu, selama ini
bagaimana cara Bu Umu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral, yang pertama secara umum kita dalam menghadapi kasus itu yang pertama harus istilahnya ada informasi dan klarifikasi. Jadi kalau istilah dalam Islam itu kita bertabayun. Ketika itu kasus dari anak didik atau dari orang tua, kita sebagai pendidik dan juga sebagai pimpinan itu harus istilahnya berpikir jernih. Tidak hanya satu informasi yang kita jadikan rujukan, tapi berbagai macam informasi dulu. Dari informasi itu kita olah, kemudian kita juga menggunakan istilahnya itu norma-norma atau etika yang berlaku di lingkungan kita. Kalau kita dalam Islam itu adab, kita mengedepankan adab juga salah satu langkah untuk solusi untuk mengatasi masalah kasus-kasus dilema etika tersebut. Ya, apalagi istilahnya kan kita sekolah yang notabene Islam yang kita utamakan tentang adab dan tabayun. Adab dan tabayun. Oke, baik Bu Umu. Jadi tadi Bu Umu tuh artinya dalam mengidentifikasi itu mencari dulu ya. Artinya informasi dan klarifikasi ya. Kemudian kita bertabayun dan tidak lupa karena kita adalah sekolah yang notabene adalah sekolah Islam. Jadi kita tetap mengedepankan adab, begitu ya Bu Umu? Iya. Baik. Oke, lanjut Bu Umu. Selama ini bagaimana Bu Umu dalam menjalankan saat pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Bu Umu. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Bu Umu dalam pengambilan keputusan ini? Untuk kepentingan yang sama-sama benar, atau sesuatu hal yang sama-sama benar, seperti kata pepatah Jawa ya Bu Widi, ada kan benar tapi ora benar, mungkin benar tapi nggak pas. Nah, dalam hal ini benarnya bagaimana dulu? Kita harus punya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tentunya. Jadi ketika kita menghadapi dua hal yang sama-sama benar, tetap kita harus mengutamakan yang prioritas dan mengingat sesuatu itu benarnya itu juga dengan tepat juga. Tidak hanya sekedar benar, tapi kalau tidak tepat juga nanti tidak, istilahnya itu hasilnya juga mungkin nggak bisa diterima oleh semua komunitas yang ada di sekitar kita. Semua yang ada ini harus tepat ada juga, dan gitu tepat ya. itu bisa diukur dari skala prioritas dulu. Segala sesuatu itu harus kita ada skala prioritas, sama-sama penting, sama-sama benar, tapi skala prioritas harus tetap diutamakan. Mana yang lebih penting, mana yang istilahnya lebih benar dalam arti prioritas yang berkenaan terutama dengan banyak orang, menyangkut banyak orang, itu yang harus kita prioritaskan. Oke. Artinya skala prioritas yang tetap kita kedepankan ya, Iya. untuk kepentingan banyak orang. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Bu Umu yaitu untuk langkah-langkah apa saja ini Bu Umu yang akan Bu Umu lakukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Dilema etika. Oke, kalau mengenai dilema etika memang ini sebenarnya PR besar kita di dunia pendidikan kita. Jadi langkah-langkahnya yang pertama untuk saya pribadi sebagai pimpinan, mungkin saya secara pribadi akan memperbanyak referensi tentang mungkin berbagai macam literasi tentang dilema etika ataupun kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Dari kasus-kasus itu bisa kita jadikan rujukan, kita jadikan istilahnya bukan satu-satunya tapi mungkin salah satu untuk kita mengambil keputusan. Oh, misalnya pernah ada satu kasus, kita ambil baiknya, mungkin bisa diterapkan di tempat kita, tapi tidak pure semuanya harus kita tempatkan, kita harus sesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita juga. Itu langkahnya. Yang kedua, langkahnya itu kita mengambil keputusan harus dari berbagai macam segi yang mengcover kepentingan semuanya. Jadi tidak hanya satu kepentingan yang tercover tapi semuanya, baik itu kepentingan untuk kepentingan sekolah, orang tua murid, kemudian peserta didik dalam hal ini karena kita lingkungan sekolah ya Bu Widi, kemudian masyarakat di sekitar kita juga, itu yang perlu kita perhatikan juga.
Jadi mengambil keputusan tidak semata-mata untuk intern kita. Karena kan istilahnya sekolah kita itu kan juga sekolah untuk umat, bukan untuk intern kita, cuma ekstern kita itu karena berpengaruh. Kalau menurut saya itu lingkungan sekitar itu harus mempunyai dampak dengan sekolah kita itu terutama dampak yang baik. Jadi kita itu istilahnya kalau dalam Islam itu syiarnya. Syiar ya. Syiar ke masyarakat itu yang perlu salah satu juga yang perlu kita jadikan pijakan. Jadi yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, terutama harus merangkul banyak orang dan banyak elemen di situ. Iya. Baik Bu Umu, jadi untuk langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan ya, memperbanyak referensi, kemudian harus merangkul, jadi tidak hanya untuk intern, tapi ini juga untuk ekstern, untuk semua rekan sejawat, anak, wali murid, dan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Kemudian juga syiarnya kita bagaimana dengan masyarakat gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Umu, nih hal-hal apa saja yang selama ini Bu Umu anggap efektif dalam pengambilan satu keputusan untuk pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau pengambilan keputusan tuh pasti ada pro dan kontra ya. Cuman ketika ada pro dan kontra itu kita harus bisa berdiri di tengah dengan keobjektifan kita. Jadi ketika ada sesuatu yang pro, kita juga harus bisa memberikan ruang bagaimana itu bisa dijalankan. Kemudian ketika menghadapi sesuatu yang kontra, kita juga tidak boleh istilahnya terlalu gegabah untuk bereaksi yang negatif, terutama tetap harus kita dengarkan, dalam arti yang kontra pun mungkin ada sisi-sisi yang perlu kita ambil, oh ternyata misalnya ada sesuatu yang memang harus kita jalankan, oh ini begini dari yang kontra tadi, oh supaya bukan berarti menyenangkan semua orang, tidak, cuman kan memang dari pro dan kontra itu sisi-sisinya perlu kita ambil, bisa kita ambil. Iya. Jadi tetap kita harus objektif ya. Jadi tidak berat sebelah lah. Iya. Ibaratnya seperti itu. Betul. Pasti ada pro dan kontra, tapi tetap kita harus bagaimana yang pro ini dan bagaimana yang kontra ini, tetap kita harus objektif dalam pengambilan keputusan ini. Oke. Baik Bu Umu, kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Bu Umu, ketika Bu Umu hal-hal apa saja ini Bu Umu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu Umu? Adakah tantangannya ini? Kalau ke pengambilan keputusan tentu ada Bu Widi, baik itu tantangan intern maupun ekstern. Misalnya pengambilan keputusan, misalnya kita antar teman intern pun banyak hal-hal yang kadang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Cuman kita harus juga realistis juga, kita harus juga terutama kita harus punya prinsip mengedepankan kepentingan orang banyak itu. Kemudian tantangannya ya memang kita tidak bisa memenuhi keinginan semua orang ya. Itu yang salah satu tantangan dari dalam, tantangan dari luar pun juga, misalnya ada dari orang tua murid dan sebagainya, itu tetap ada misalnya satu tuntutan atau apa gitu ya, kita tetap harus bijaksana, dalam arti kita tampung tuntutan mereka, bukan berarti kita menolak, tidak, cuman kita tampung, terus kita berusaha untuk mungkin tidak semua tuntutan itu terpenuhi. Memang kalau tantangannya itu misalnya si A nuntut seperti ini, si B seperti ini, itu hal yang biasa cuman kan kita tetap harus istilahnya mengedepankan, oh tidak ya seperti tadi, tidak berat sebelah dan sebagainya. Cuman tantangannya juga mungkin dari kebijakan yang kita ambil pun nanti tetap ada. Ketika kita jalankan pun kan tetap ada. Kok begini, tetap ada yang pro kontra lagi. Tapi kita kembali tetap ke asas objektivitas untuk kepentingan orang banyak. Karena ini memang juga suatu proses ya. Ketika kita mengambil ini, tantangan itu juga biasanya mungkin dari wali murid, kok ada sesuatu yang berubah mungkin kan, padahal itu sesuatu yang menurut kita itu menuju lebih baiknya. Nah, dan proses itu nanti istilahnya apa ya, kita nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Nanti di tengah proses pun itu kita juga akan kok begini tetap ada. Cuman kita ya istilahnya ya kita sabar dengan proses itu.
Cuma nanti kan tetap kita yakinkan juga ke misalnya ke orang tua murid bahwa nanti tuh seperti ini. Nanti ini tuh semua tuh intinya berproses. Baik, iya. Selanjutnya Bu Umu, nih ketika tantangan itu yang kita hadapi, tapi kita juga punya solusi gitu ya. Nah sekarang adakah jadwal tertentu nih dalam Bu Umu menyelesaikan suatu kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Apakah saat itu Bu Umu akan langsung menyelesaikannya, atau Bu Umu membuat jadwal tersendiri? Kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa Bu Umu yang dijalankan? Kalau untuk penyelesaian dilema etika, kalau menurut saya itu kalau memang bisa diselesaikan segera, diselesaikan dengan segera. Cuman kan kita kembali lagi juga harus dengan timing yang tepat. Di mana misalnya ada satu kasus tetap kita panggil, kita konfirmasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Misalnya ada satu kasus kita panggil, misalnya kita panggil pun istilahnya dengan waktu yang tepat juga. Dengan waktu yang tepat juga, misalnya solusinya kita berdiskusi, kita bertabayun. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan, kalau menurut saya itu yang berkasus pun jangan sampai istilahnya kayak merasa dihakimi gitu ya. Tetap kita berikan ruang mereka untuk menyampaikan argumen. Misalnya ada satu kasus, kenapa kasus itu bisa terjadi? Mungkin kita ada sisi-sisi yang tidak kita ketahui, yang perlu kita carikan solusi. Nah itu intinya tetap kita berikan ruang bagi orang-orang yang punya kasus bukan berarti tidak ada maaf, itu tidak. Maaf itu tetap terbuka, tapi dengan konsekuensi bahwa ketika nanti ada solusi, ya yang berkasus itu harus benar-benar mau menjalankan dari konsekuensi yang kita buat kesepakatan bersama gitu ya. Artinya ada kesepakatan juga yang sudah ditetapkan, tapi kesepakatan itu dibikin secara bersama-sama. Dan ketika itu ada dilema etika di lingkungan kita, nah tetap kita akan melakukan satu mencari informasi yang valid gitu ya. Kemudian kita berikan ruang juga kepada yang berkasus tersebut. Mungkin dari segi ceritanya, nah kita kan bisa membuat satu penyelesaian. Baik Bu Umu, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor apa saja Bu Umu yang selama ini membantu Bu Umu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktornya antara lain keterlibatan teman-teman sejawat. Itu penting karena mungkin kalau pimpinan itu kan tidak bisa full untuk di lapangan. Karena mungkin ada tugas lain dan sebagainya. Informasi dari teman-teman sejawat itu sangat diperlukan. Kemudian keterlibatan teman-teman itu baik itu dalam informasi ataupun dalam bantuan kita untuk solusi pun juga sangat kami perlukan, karena kan kita berdiskusi itu adalah salah satu untuk menguraikan berbagai persoalan itu. Karena kalau kita sendiri dengan orang yang berkasus itu akan nanti jadinya subjektif. Mungkin kan kalau pimpinan interpretasinya akan beda dengan yang berkasus. Mungkin dari teman-teman itu, mungkin dari informasi teman-teman itu kita bisa menemukan keobjektifan. Oh ternyata dari satu kasus itu ada teman-teman yang mungkin mereka itu tahu, cuman karena nggak diberi kesempatan. Jadi keterlibatan teman-teman itu faktor pertama, perlu kita libatkan teman-teman. Yang kedua pun juga dalam menghadapi kasus-kasus itu kita perlu juga ini Bu Widi, yang namanya selain informasi, yang namanya kalau dalam penelitian itu data ya. Data itu perlu penting, karena dari data itu nanti kita bisa menganalisa. Dan dari analisa itu bisa salah satu faktor juga sebagai pengambil keputusan. Karena kalau sudah kita analisa itu pengambil keputusannya itu kita berdasarkan data. Jadi tidak hanya asal oh ini ada kasus A, oh begini harus begini, tidak. Jadi kita perlu merunut dulu. Ini kenapa, kausalitas sebab
musababnya seperti apa, kemudian sampai terjadi seperti itu seperti apa. Jadi memang itu semuanya berproses dari data, dan nanti kita menganalisa pun juga untuk mengeluarkan satu kebijakan itu tidak hanya asal, tidak hanya, apalagi secara subjektif itu kan kelihatan ini sekali, Iya. banget. Jadi biar apa yang kita ambil keputusan itu juga tidak memberatkan orang ya, Iya, istilahnya betul. seperti itu. Jadi benar-benar kita menjadi pemimpin yang bisa namanya itu ketika melihat suatu kasus itu benar-benar objektif lah, Iya. seperti itu. Ya. Iya. Oke Bu Umu, kita lanjutkan nih pertanyaan terakhir nih. Nah, dari yang tadi disampaikan Bu Umu, ya, kemudian pembelajaran apa, hal apa yang dapat dipetik oleh Bu Umu? Pembelajarannya di sini ketika Bu Umu mengambil keputusan dalam dilema etika. Pembelajarannya di sini apa nih? Oke, dalam dilema etika itu pembelajaran yang bisa kami ambil bahwa kita itu di dunia pendidikan itu punya banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan referensi, kita jadikan istilahnya sebagai sumber ilmu, baik itu kasus ataupun non kasus. Itu terutama yang kasus dilema etika itu, bahwa itu tugas kita. Tugas kita terutama sebagai pendidik dan sekaligus juga pimpinan juga, karena melihat memang realitasnya akhir-akhir ini memang di lingkungan kita itu banyak sekali kasus-kasus dilema etika, yang mana itu menjadi yang menurut masyarakat pun itu sebenarnya figur kita sebagai pendidik itu tuh menjadi harapan masyarakat, dan yang terutama terutama dari kita pribadi dulu, kemudian kita lingkungan sekitar kita, dan kita dalam menghadapi ini tuh kita harus benar-benar dengan pikiran yang jernih ketika menghadapi dilema kasus. Kemudian kebijaksanaan dari seorang pimpinan itu harus ada, karena apa? Kita itu dalam mengambil keputusan itu memang harus benar-benar bijaksana, tidak memihak salah satu pihak, dan seperti tadi tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan orang banyak. Kemudian hikmahnya apa? Bahwa kita sebagai pengajar dan pendidik itu baik di sekolah maupun di masyarakat itu kita figur yang benar-benar harus menjadi contoh bagi anak didik kita maupun di masyarakat kita, bahwa dalam menghadapi sesuatu yang terutama dilema etika itu kita tidak boleh emosional, kita tidak boleh menjudge orang-orang yang punya kasus, dalam arti misalnya yang sudah terlanjur berkasus itu, terus kita ini begini, tidak suaranya begini, enggak, tetap kita harus menyelidiki. Itu hikmahnya adalah bahwa kita itu dalam pembelajaran terutama di sekolah ini ataupun dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh asal mendengarkan atau melihat tanpa kita mencari bukti, mencari informasi. Jadi kita harus ketika dapat pun kita harus bisa berpikir jernih juga, tidak serta-merta ini harus begini, tidak. Kita banyak istilahnya dipertimbangkan, misalnya ini dari adabnya, kemudian ini dari istilahnya norma-norma yang ada di masyarakat, kebermanfaatan dan sebagainya. Terus kita juga menjaga dalam menyelesaikan masalah, memberikan solusi itu juga menjaga hubungan baik dengan lingkungan, semuanya kita, teman sejawat dan sebagainya. Itu jadi hikmahnya Bu Widi, dengan adanya dilema etika ini kita harus benar-benar bisa merangkul semuanya, semua apalagi pihak. sebagai pimpinannya Bu Umu ya. Merangkul semuanya pihak untuk dalam mengatasi kasus ataupun dalam pemberian istilahnya referensi tentang pembelajaran tentang dilema etika dan sebagainya, itu kita harus berjalan bersama-sama. Baik Bu Umu, menyenangkan sekali untuk wawancara pada siang hari ini ya. Jadi tadi pembelajarannya itu dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan, hikmahnya atau pembelajarannya itu kita sebagai pimpinan bisa merangkul semua baik itu rekan sejawat ya, yang maupun berkasus maupun yang tidak. Dalam menghadapinya juga kita harus tenang, dan ibaratnya itu kita jangan
mudah terpancing ya, emosi juga kita tetap harus menjaga. Jadi suasana juga tetap kondusif dan teman-teman yang lain juga merasa nyaman, dan khususnya untuk yang memiliki kasus dilema ini pun tetap tidak merasa dijudge atau dikucilkan seperti itu ya Bu Umu ya. Baik, menyenangkan sekali Bu Umu. Terima kasih untuk Sama-sama, Bu Widi. wawancaranya pada siang kali ini ya. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini wawancara kita sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.